kalau kita ingin melakukan kehendak Allah, biasakan, budayakan mengucap syukur. Saya memiliki teman, saya ingat ada satu teman waktu kuliah di Jogja, dia sedang dalam masalah sebagai perantauan, dia sedang dalam masalah berat, jadi stres gitu ya. Bentar-bentar seluruh badannya gatal-gatal, pusing begitu. Berbagai upaya yang dia lakukan ternyata tidak menunjukkan hasil sampai akhirnya dia memutuskan hanya datang kepada Tuhan. Waktu itu dia ambil waktu beberapa saat berhari-hari, dia banyak di kos-kosannya hanya memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Kemudian dalam persekutuan mahasiswa dia bersaksi, 1 minggu ini sebenarnya, 2 minggu belakangan ini sebenarnya hari yang sangat berat bagi saya. Tetapi saya memutuskan tidak mau terus tertekan dengan keadaan saya yang membuat semangat saya kendor, yang membuat tubuh saya jadi sakit, jadi lemah. Saya putuskan untuk memberi waktu membangun mezbah, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. 3 hari dia lakukan. Setelah itu pikirannya menjadi tenang, kesehatannya menjadi pulih lagi, dan masalahnya belum selesai, tetapi dia ringan menjalaninya. Saudara-saudara, ini kisah mahasiswa, anak kos. Biasanya anak kos itu kalau dalam pergumulan tahu, jadi punya pengalaman bahwa ternyata andalannya adalah Tuhan. Apalagi teman saya ini anak NTB, jadi jauh dari orang tua. Dari kisah itu ketika mempersiapkan ini saya ingat akan teman saya ini. Ternyata kebiasaan untuk bersyukur itu kebiasaan yang sangat berdampak kuat dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Membuat hidupnya alami kesehatan yang utuh. Secara rohani ketika orang bersyukur, rohaninya pasti sehat. Secara jiwani ketika punya kebiasaan bersyukur, jiwanya sehat. Demikian juga tubuhnya. Kalau saudara-saudara punya masalah kesehatan, terutama yang nyangkut kepala nih, pusing terus, gampang tertekan gitu. Lalu perut, gampang masalah dengan pencernakannya. Orang yang punya tekanan secara psikis biasanya menyerang dari kepala dan perut. Lalu bisa lagi akhirnya membuat kekebalan tubuhnya menurun, gampang kena alergi. Kalau saudara punya kecenderungan begitu, dengarkan firman Tuhan ini. Solusinya belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Saudara-saudara, kita sudah belajar, waktu saya khotbah tentang wanita bijak, saya tekankan sesuai dengan kisahnya ya, bahwa yang meruntuhkan rumah tangga kita, salah satunya adalah perkataan. Perkataan itu bisa meruntuhkan sebuah keluarga, bukan karena nggak punya duit, bukan karena usahanya nggak maju, bukan karena banyak hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, tetapi karena perkataan banyak rumah tangga setelah itu hancur, yang merobohkan keluarga-keluarga, rumah tangga banyak orang ternyata perkataan. Nah sekarang kita khusus lagi kaitannya dengan bersyukur, sebab bersyukur kan banyak terkait dengan perkataan, walaupun tidak selalu itu bicara tentang perkataan kalau bersyukur. Coba baca dulu sebelum kita lihat perikop utama kita dari 1 Raja-Raja pasal 8. Tetapi saya ingin kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya ingin saudara-saudara mengucapkannya bersama-sama. Sudah ketemu?
1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika di perjanjian baru ya, jangan dicari di perjanjian lama. Enggak pernah ketemu. Ayat 18, sudah ketemu? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tanya, saudara ingin melakukan kehendak Allah? Bagaimana melakukan kehendak Allah? Nah, ini yang paling mudah ini. Orang berpikir melakukan kehendak Tuhan, berpikirnya, yuk kita lakukan 10 perintah Tuhan. Benar, tetapi yang sehari-hari sebagai gaya hidup itu mestinya kalau kita ingin melakukan kehendak Allah, biasakan, budayakan mengucap syukur. Dan itu dimulai hidup hari-hari kita, di rumah kita masing-masing. Makanya kita akan gumuli firman Tuhan ini, bagaimana kita mengembangkan budaya bersyukur dalam keluarga. Sebab begitu tidak bisa bersyukur, itu yang membuat banyak keributan. Yang membuat banyak masalah lebih besar. Mengucap syukurlah. Itu yang dikehendaki Bapa dalam Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, Bapa di surga menghendaki setiap saudara mengucap syukur senantiasa. Amin. Ketika punya duit, bersyukur. Enggak punya duit, ketika sehat, sakit, suami marah-marah, dalam segala hal. Ketika anak-anak menjengkelkan kita, baru sadar kan, selama ini kita enggak melakukan kehendak Allah. Kita merasa jadi orang Kristen yang baik. Menipu diri sendiri. Coba kasih tahu sebelahmu, jangan menipu dirimu sendiri. Kita masih perlu banyak belajar untuk memenuhi kehendak Allah. Kita seringkali merasa jadi orang Kristen yang sangat baik gara-gara rajin berdoa. Rajin berdoa nggak bisa mengucap syukur, berarti tidak memenuhi kehendak Allah. Gara-gara kita rajin baca Alkitab, kita banyak tahu ayat. Lalu kita berpikir kita sudah memenuhi kehendak Allah. Bisa bersyukur enggak? Kalau belum, berarti bagian ini belum kita lakukan di dalam Yesus Kristus. Kita berpikir kalau sudah rajin ibadah, rajin melayani, rajin berbuat baik, kita sudah lakukan kehendak Allah. Ya itu memang mungkin melakukan kehendak Allah, tetapi justru yang Tuhan inginkan dalam segala hal. Sebab kalau beribadah seminggu sekali juga, berbuat baik sesekali juga. Tetapi Tuhan dalam segala hal yang Tuhan kehendaki apa? Mengucap syukur. Saudara ingin tahu orang hatinya baik, orang yang Kristen yang hubungannya dengan Tuhan baik, bisa mengucap syukur atau tidak? Kita bisa ukur sendiri kita selama ini. Kalau belum bisa mengucap syukur dalam segala hal, sebenarnya kita belum sepenuhnya mengikuti kehendak Allah. Enggak ada alasan untuk memegahkan diri jadi orang Kristen yang baik. Berarti yuk terus belajar, terus bertumbuh bersama-sama. Gitu ya. Apa sih mengucap syukur itu? Ada banyak. Bersyukur kalau orang Kristen yang seringkali yang paling senang itu, yuk mengucap syukur, makan-makan. Mengucap syukur, makan-makan. Secara sosial iyalah. Mengucap syukur dong, yuk. Buat ibadah ucapan syukur, pasti makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan, dikomplain sama teman-temannya. Katanya ibadah ucapan syukur, nggak ada makannya gimana nih? Sehingga misalnya ada yang ulang tahun, mengucap syukur, makan-makan. Mosok bersyukur nggak makan-makan, akibatnya yang ulang tahun bersungut-sungut. Karena ditodong sama, kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu orang Kristen itu hanya membatasi hal yang terlalu remeh. Itu bukan yang utama. Kita harus menemukan kekristenan itu yang paling esensial, yang paling utama. Aksesorisnya,
yang pernak-perniknya itu bukan yang utama, bukan, tidak harus selalu begitu. Itu kan hanya caranya, tetapi yang paling utama kita bisa mengerti. Mengucap syukur itu maknanya yang pertama, mengucap syukur itu berarti kita mengakui kedaulatan dan keberadaan Allah dalam hidup kita. Makanya tadi mengucap syukur dalam segala hal. Ketika aku sakit, apakah kedaulatan Tuhan tidak ada dalam hidupku? Masih ada. Kalau dalam keadaan sakit, Tuhan masih berdaulat atas hidupku, berarti Tuhan mengontrol, Tuhan mengendalikan situasinya. Bahkan ketika keadaannya semakin buruk, itu bukan berarti ditinggalkan Tuhan. Tuhan masih berdaulat atas hidup kita, makanya tidak mati kita. Kalau toh Tuhan akhirnya kita sakit mati, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Berarti kalau kita mati dalam Tuhan itu berbahagia. Itu beruntung. Karena hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Itu ketika lagi susah nih. Ketika kita lagi kena flu Jepang, sakukurata. Ketika kita nggak punya duit, apakah kita tidak bersyukur? Kalau kita bisa bersyukur, kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Walaupun tidak punya duit, Tuhan punya segala macam cara untuk membuatku bisa bertahan. Untuk bisa membuatku bisa melewati semua situasi sulit. Untuk membuat hidupku tetap baik-baik saja. Kalau begitu sudah meragukan kedaulatan Tuhan atas hidup kita, ngomel pasti. Cemas, khawatir, ngomel setelah itu. Berarti kita berkata, Yesus engkau Tuhanku. Tuhan berkata, yang jadi Tuhanmu adalah perasaanmu. Saudara, berhala yang sulit kita hilangkan adalah perasaan negatif kita. Karena kita gampang khawatir. Kekhawatiran itulah yang mengendalikan hidup kita. Ketakutanlah yang mengendalikan hidup kita. Kemarahanlah yang mengendalikan hidup kita. Perasaan sedihlah yang mengendalikan hidup kita. Dan akhirnya kita tidak mengakui lagi kedaulatan Tuhan. Begitu kita sudah mulai berkeluh kesah, bersungut-sungut, kita sudah mulai meragukan kedaulatan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Itu bersyukur. Makna pertama itu di situ. Jadi bukan sekedar makan-makan. Kalau kita memahami hal ini, makanya bisa baik susah maupun senang, baik kenyang maupun lapar, baik punya duit atau tidak, baik situasinya baik-baik semuanya, berjalan dengan baik atau lagi ada masalah. Karena kita mengakui kedaulatan dan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, yang membela kita, yang mengasihi kita, kita tetap bisa bersyukur menjalani hidup ini. Yang kedua, kalau kita mengakui begitu, maka ekspresi berterima kasih itu akan keluar dari mulut kita. Bersyukur itu ekspresi hati kita yang berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau hati ini bersyukur, mulutnya kira-kira keluar keluh kesah, keluar hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak enak didengar, atau tetap bisa positif. Kalau hatinya bersyukur nih hatinya. Pasti bisa berterima kasih. Mudah memuji Tuhan. Mudah berkata, ku mau selalu bersyukur. Berkata bersyukur itu lahir dari hati. Bukan hanya sekedar mulut. Karena hatinya bersyukur, mulut ini akan keluar kata-katanya, ya orang yang berterima kasih gimana sih? Bersyukur itu ekspresi dari hati. Kalau itu bicara perkataan, itu berarti ucapan terima kasih. Kalau bahasa sosialnya memberi apresiasi kepada orang yang dia sangat bersyukur nih. Apa yang dilakukan orang, kita kan beri apresiasi. Apresiasinya kan salah satunya terima kasih. Lalu setelah itu menghargai pemberiannya. Demikian juga dengan Tuhan, tetapi nilainya harus lebih tinggi.
Kalau dikaitkan dengan ibadah, mengucap syukur itu adalah ibadah sejati kita di hadapan Allah. Saudara ingin punya ibadah sejati, biasakan bersyukur. Nah, kalau kita membangun budaya atau kebiasaan bersyukur dalam keluarga, berarti kita sedang membangun mezbah di keluarga kita untuk Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu kita sedang beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak ngumpul seperti ini, karena ada kebiasaan bersyukur atas segala sesuatu yang ada di rumah tanggamu. Nah, kalau di rumah tanggamu adanya keluhan, ngomel, berkeluh kesah, saling mengkritik, saling mempermalukan, kata-kata kasar, kata-kata yang menghakimi, dan berbagai hal yang negatif seperti itu, walaupun saudara rajin berdoa di rumah, saudara sedang merobohkan mezbah di rumah tanggamu. Bersyukur. Kita akan belajar dari Salomo, bagaimana sebagai seorang raja itu kita bisa temukan apa yang dia katakan, itu kita temukan prinsip penting bagaimana membangun sebuah budaya bersyukur. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kita baca dulu ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kita baca ayat 14 ya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Saudara perhatikan, Salomo itu sudah menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Kalau kita baca perikop sebelumnya, kemudian menempatkan semua peralatan di bait Allah itu pada tempatnya, termasuk tabut perjanjian. Setelah itu apa yang dilakukan Salomo? Memberkati seluruh jemaah Israel. Saudara, ketika kita, ini orang tua terutama, kan pemimpin, orang yang punya otoritas nih Salomo, itu kepada jemaah, kepada rakyat. Dalam konteks rumah tangga, ketika orang tua itu terbiasa mengucap syukur atas segala hal, dia sedang mengalirkan berkat untuk anak-anaknya. Bapak Ibu ingin anakmu diberkati Tuhan? Berkat itu dari siapa sumbernya? Salurannya siapa? Orang tuanya, saudara sebagai orang tuanya atau tetanggamu? Saudara sebagai orang tua. Kalau saudara ingin hidupmu mengalirkan berkat kepada anak-anakmu, saudara harus membiasakan bersyukur di rumah. Saudara harus membiasakan menaikkan syukur di keluarga. Saudara bersyukur atas anak-anakmu, saudara bersyukur atas pasangan hidupmu, saudara bersyukur atas tempat tinggal di mana saudara bisa diizinkan Tuhan tinggal, tidak peduli kondisinya apa. Mungkin tempat tinggalnya kecil, mungkin sederhana, mungkin panas, tetapi ingat, kita tetap percaya kedaulatan Tuhan dan keberadaan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadi kita percaya situasi sulit itu bisa kita lalui dengan baik. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Nggak usah nunggu rumah besar, sebab rumah besar pun banyak orang yang keluh kesah. Karena soal bersyukur kan masalah hati tadi. Masalah hati kan, kalau emang hatinya nggak bersyukur, walaupun rumahnya besar, rumahnya nyaman sekali, walaupun makanan berlimpah-limpah, duitnya banyak, kalau hati nggak bersyukur tetap aja berkeluh kesah. Karena itu masalah hati. Ingat, Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, manusia melihat yang kelihatan. Tuhan itu melihat hatimu. Mulut kita bisa menyanyi lagu rohani, tetapi Tuhan langsung lihat hatimu. Sungguh-sungguh kamu bersyukur enggak? Jangan-jangan kita ini hanya seperti ikan mas koki. Ada yang pelihara ikan mas di
akuarium, ikan mas itu mulutnya gini terus tuh. Saudara suruh diem nggak bisa itu. Sepertinya bersuara, tetapi tidak pernah kedengaran suaranya. Bayangan saya sih, kalau kita menyanyi, mulut kita terbuka, menyanyi, tetapi Tuhan lihat kita berkata, ku mau selalu bersyukur. Tuhan lihat hati kita nggak bersyukur. Kita itu kelihatan dari surga seperti ikan mas koki, hanya gini-gini saja. Lip sync, jadi nggak sungguh-sungguh bersyukur. Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat omonganmu itu. Omongan itu lahir dari hati seperti apa. Mulai lihat bagaimana keluarga kita selama ini. Kenapa kok nggak bahagia, kenapa kok ada masalah, kenapa berkat seret. Jangan-jangan karena kebiasaan kata-kata yang tidak bersyukur. Karena kita menuntut pasangan harus sempurna. Kita menuntut anak-anak harus ideal, harus sempurna. Kita menuntut semua hal di rumah serba sempurna. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, tempat yang semuanya serba sempurna itu hanya di surga. Kalau begitu, habis ibadah nanti temui saya. Saya doakan supaya cepat dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena hanya di surga keadaannya semuanya sempurna, nggak ada cacat celah, nggak ada alasan bagi kita nggak bersyukur. Tetapi di dunia ini, ada banyak kekurangan, ada banyak masalah. Jadi kalau masih mau umur panjang berarti siap-siap punya banyak masalah. Karena dunia ini dunia yang rusak. Kalau ingin bebas dari masalah, kalau ingin bapak-bapak nggak perlu kerja lagi, berhenti dari jerih lelahmu, surga tempatnya. Ya kan? Rest in peace. di Wahyu jelas kan? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Sebab mereka sudah berhenti dari jerih lelahnya. Nah kalau di dunia ini pengen berhenti, menghindar dari jerih lelah, berarti memang sudah siap masuk surga, siap mati sebenarnya. Cuma pertanyaan, yakin betul ke surga? Gitu kan? Kalau enggak malah tambah susah. Saya baca ayat ini aja saya diingatkan nih. Ini luar biasa, Salomo ini raja. Raja itu punya kekuasaan besar. Itu saja ternyata apa yang dilakukan setelah semuanya selesai. Dia memberkati jemaah. Dia memberkati rakyatnya. Alangkah indahnya kalau seorang bapak, seorang ibu itu senantiasa memberkati anak-anaknya dengan kata-kata syukur, dengan sesuatu yang mengungkapkan rasa syukur di hatinya kepada Tuhan. Itu luar biasa, ya. Lalu bagaimana budaya bersyukur itu bisa kita kembangkan di rumah tangga kita, dalam keluarga kita, belajar dari Salomo, dari perikop ini. Yang pertama, kita baca ayat 15 sampai 16. Yuk kita baca. 2, 3. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Salomo mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam keluarganya, terutama melalui ayahnya, Raja Daud. Mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan, mengingat kasih setia Tuhan, seperti lagu kita yang pertama kan, ku mau apa kita di dalam hidup ini kan kita selalu mesti mengucap syukur karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Apa yang Tuhan sudah mengerjakannya dalam keluargaku, yang telah berarti sudah dilakukan oleh Tuhan. Mengapa bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun ketika tidak ada daging
makannya hanya mana terus. Lalu mereka bersungut-sungut karena apa? Karena mereka lupa bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Telah di masa lampau. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Bagaimana Tuhan memimpin mereka. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka berjalan tidak lelah. Mereka berjalan kakinya tidak bengkak. Sepatunya tidak rusak. Mereka sehat-sehat saja berjalan di padang gurun. Pemeliharaan Tuhan luar biasa telah diberikan. Bahkan ketika siang hari mereka tidak kepanasan. Di padang gurun panas sekali. Kita cuma di Jakarta saja kepanasan. Coba di Ancol di tepi pantai jam segini. Itu aja kepanasan. Di padang gurun siang itu panas sekali. Tetapi umat Israel telah dipelihara Tuhan sehingga tidak kepanasan. Karena ada awan yang selalu menaungi mereka. Malam hari padang gurun itu dingin sekali. Dingin sekali. Ada yang pernah naik gunung, tahu rasanya dingin itu, padang gurun itu seperti kalau kita di puncak gunung itu. Ada orang sampai mati kedinginan. Kalau dia tidak pakai baju tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Dingin sekali. Tetapi umat Israel 40 tahun tidak kedinginan tuh. Karena apa? Ada tiang api. Kenapa umat Israel berkeluh kesah, tidak bisa bersyukur? Karena lupa apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kalau saudara minggu ini banyak ngomel, biasanya saudara hanya fokus ada masalah minggu ini, tetapi lupa minggu, 2 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, setahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya, Tuhan sudah memberkatimu, memelihara hidupmu sedemikian rupa. Saudara punya masalah, coba sampai akhir tahun lalu, saudara baru ingat, sebenarnya satu-satu Tuhan tolong kan? Padahal menjalani 2022 misalnya, ada berat sekali, hampir menyerah. Tetapi sampai ke ujung tahun 2022 juga kan, sudah bisa masuk tahun 2023. Apa kurangnya Tuhan? Berarti Tuhan memelihara kita. Berarti Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tuhan menolong kita. Di keluarga kita pasti akan alami itu. Bagaimana pergumulan dalam keluarga. Jadi itu tidak ada alasan hanya berkeluh kesah, bersungut-sungut, ngomel gitu. Jangan, budaya ngomel, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Buang dari rumah, supaya rumah tanggamu diberkati Tuhan. Supaya sehat semuanya, supaya saudara bahagia tinggal di rumah. Mengapa Salomo bisa mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud? Ternyata Daud itu jadi teladan yang baik bagi anaknya. Coba buka. Saudara buka 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dan 19. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dan 19. Setelah Daud ini diberi kepercayaan Tuhan luar biasa jadi raja, Tuhan memberikan janji bahkan sampai keturunannya pun Tuhan akan berkati. Ini yang dikatakan oleh Daud. Ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Orang bersyukur itu hanya berkata, aku bersyukur. Enggak, tadi kan pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Akan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan yang menyertai, yang menolong, yang menopang kita, yang menguatkan kita.
itu dinyatakan oleh Daud ketika Tuhan mengatakan, Daud, aku akan mengokohkan kerajaanmu dan keturunanmu akan terus. Keturunanmu tidak akan kehilangan tahtamu ini. Tuhan berjanji tidak hanya kepada Daud tetapi kepada keturunannya, kepada anak cucunya. Daud langsung bersyukur. Dia masuk ke dalam bersyukur. Begitu Daud dapat kekuasaan luar biasa. Janji Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, berlimpah-limpah. Dia rendah hati, sadar betul itu kasih karunia Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini? Engkau begitu berjanji, begitu memberkati aku. Siapa aku ini? Dia ingat betul siapa dia, seorang gembala yang tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, yang diremehkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan sudah mengambil dari padang penggembalaan, kemudian mengangkatnya jadi seorang raja. Apa yang saya katakan ini Tuhan pernah katakan itu. Daud, aku mengangkat dia dari padang penggembalaan. Hanya orang-orang yang selalu sadar semua pencapaian, semua hal yang dimiliki, semua kehebatan, semua kepandaian, semua hal-hal yang mungkin secara sosial dianggap itu sukses, itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang bisa bersyukur dari hatinya. Akhirnya dia, siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini? Saudara, setiap saya khotbah, saya sebenarnya hati saya gentar karena saya sadar saya bodoh. Ada banyak orang lebih pintar dari saya. Ada banyak orang lebih fasih lidah dari saya. Ada banyak orang yang cara khotbahnya lebih baik dari saya. Kalau akhirnya saya ada kesempatan memberitakan firman Tuhan, itu saya yakin itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Itu menjaga hati seperti itu, sadar akan kasih karunia Tuhan, hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Makanya dari mulut tidak akan keluar kesombongan, kemegahan, kebanggaan pribadi. Yang muncul adalah kerendahan hati. Jadi ketika berkata, siapa aku Tuhan, sehingga engkau mengingat aku. Siapa aku Tuhan, sehingga engkau memberkati aku. Sehingga engkau memberkati rumah tanggaku. Sehingga engkau jadikan anak-anakku seperti ini. Sehingga anak-anakku bisa bertumbuh dengan baik. Bisa sekolah dengan baik. Siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau mempercayakan aku, anak-anak, dan aku bisa membiayai hidup mereka. Ketika kita sadar itu kasih karunia Tuhan. Sebenarnya ketika ngomong itu namanya bersyukur. Walaupun tanpa makan-makan. Sadar kasih karunia Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Itu bersyukur. Karena siapakah aku ini adalah aku berharga di matamu. Bukan siapakah aku ini Tuhan. Tetapi setelah itu ada kebanggaan. Aku kan pinter, aku kan hebat, aku kan memang sukses, aku kan begini. Nah, itu namanya bukan ucapan syukur, kesombongan. Saya ingatkan jemaat Harmoni, jangan merendahkan diri di puncak gunung ya. Jadi aku memang gak bisa apa-apa. Tetapi setelah itu, seperti saya pernah dengar orang khotbah cerita begini, orang merendahkan diri di puncak gunung. Aku ini gak punya apa-apa. Aku ini gak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan beri aku kesempatan. Tahun ini saja aku ke Israel 10 kali. Aku bisa ke Eropa keliling dengan keluargaku. Kemarin itu, sorry ya, hari ini aku gak bisa konsentrasi, kurang tidur. Sebab kemarin itu kucingku tuh rewel banget. Sehingga loncat-loncat dari sofa. Wah, sofa garuk-garuk lagi, padahal baru seminggu dibeli istri. Harganya 20 juta itu. Wah, kemudian loncat lagi di kulkas. Padahal itu juga baru beli. Wah, semua itu namanya kan pamer. Itu namanya merendahkan diri di atas bukit. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi kalau aku gini, kasih karunia Tuhan.
Kalau anak-anakku begini, kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan promosikan kita, kasih karunia Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan. Jadi bersyukur itu mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, yang sudah terjadi dalam rumah tangga kita, terjadi pada keluarga kita, pada orang tua kita. Salomo bisa seperti itu karena apa? Daud sebagai orang tua memberi teladan hidupnya bersyukur. Makanya lahirlah Mazmur Daud. Pasal terpanjang di Alkitab apa? Mazmur. Karena hati Daud selalu mengingat apa yang Tuhan telah lakukan kepadanya dan selalu bersyukur. Jadi saudara-saudara, kalau selalu bersyukur, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin positif hidupmu, sehat. Sehat. Dulu awal-awal COVID kan selalu di mana-mana kan yuk memuji Tuhan lah, bersyukur gitu kan. Hati yang gembira adalah obat. Ternyata betul, memang orang-orang yang senang memuji Tuhan, tetap bersyukur ketika dia dirawat di rumah sakit, tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada yang ngomel, berkeluh kesah dan khawatir. Ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam keluargamu. Kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Sehingga hatimu selalu melimpah dengan syukur. Kalau melimpah dengan syukur, pasti perkataan-perkataannya baik. Perkataan-perkataannya jadi berkat bagi yang mendengarnya. Tetapi bagi Tuhan itu sebuah penyembahan. Yang kedua, ayat 17-12. Tidak hanya mengingat apa yang lampau, apa yang telah Tuhan kerjakan, tetapi Salomo mengingat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayat 17-21 kita baca yuk. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Saudara perhatikan, sebagaimana ayahnya demikianlah anaknya. Karena ayahnya suka bersyukur, anaknya jadi suka bersyukur. Begitu Salomo menyadari apa yang sudah sedang terjadi dalam hidupnya. Dia benar-benar jadi raja, dia benar-benar membangun bait Allah, dia benar-benar sudah mengerjakan apa yang pernah dikatakan oleh yang diinginkan, yang diimpikan oleh bapaknya, oleh Daud. Dia bisa kerjakan, bukan kesombongan juga. Dia tidak berkata, oh ternyata aku lebih hebat dari bapakku ya. Ternyata aku lebih keren dari bapakku ya. Ternyata aku lebih diberkati dari bapakmu. Enggak. Dia berkata, dari ayat yang kita baca, engkau sudah berfirman bahwa keturunan Daud, anak kandung Daud, itulah yang ada di tahta Daud. Dan saat ini aku ada di tahta itu. Itu karena engkau yang menempatkan aku. Engkau yang mendudukkan aku di tempat ini. Dia sadar betul dia jadi raja bukan karena dia layak. Bukan karena dia lebih hebat dari anak-anak yang lain. Karena Tuhan memenuhi janjinya. Jadi kalau dia sampai jadi raja, karena Tuhan yang berdaulat. Karena Tuhan yang berkehendak dalam hidupnya. Kemudian ketika dia membangun bait Allah, juga tidak ada kesombongan merasa lebih baik dari orang tuanya. Tidak. Karena Tuhan yang menetapkan aku untuk membangun. Dan ini sudah Tuhan genapi janjimu. Aku sudah menyelesaikan bait Allah itu.
semua yang dia lakukan, yang sedang terjadi, Salomo pahami, itu sepenuhnya kembali anugerah Tuhan. Saudara lihat urut-urutannya ya, jadi kalau saudara ingin membangun budaya keluarga yang penuh ucapan syukur, di keluarga itu harus selalu saudara katakan kepada anak-anakmu, suami istri sering mengatakannya, ingat semua kebaikan, semua berkat, semua pertolongan yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Selalu ingat itu. Jadi kalau lagi kesulitan uang, ingat bagaimana Tuhan pernah memenuhi kebutuhan kita tahun lalu. Begitu besar dan kita hampir frustasi, tetapi tetap aja tuh akhirnya Tuhan buka jalan. Kalau dulu Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan tidak berubah, maka kasih kita, iman kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Maka kita tetap harus bersyukur atas pribadi Tuhan yang terus menyertai kita. Yang muncul kata-kata pengharapan, bukan keluh kesah saja. Coba kalau muncul, celaka mati kita Pak. Ini nggak bisa mungkin, udah nggak tahu ini. Waduh, anak kita kelihatannya nggak bisa sekolah ini Pak. Udahlah, kelihatannya udah nanti jadi tukang parkir aja nggak apa-apa lah. Mulai kata-kata bukan kata-kata berkat. Orang tua tidak mengalirkan kata-kata berkat karena tidak mengingat apa yang Tuhan pernah berikan bagi anak-anaknya di masa-masa yang lalu. Yang muncul kekhawatiran, kecemasan, gitu kan? Pernah alami enggak? Baik-baik semua, puji Tuhan, jemaat yang sangat rohani. Saya perlu. Saudara mesti ingat tuh ya, selalu ingat. Saat ini, kalau kita saat ini dalam posisi semuanya baik-baik, juga selalu ingat. Ini anugerah Tuhan. Nggak layak. Nggak layak kita bisa lakukan itu. Kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan nggak berkenan, nggak mungkin ini. Kita harus belajar, seperti Salomo belajar dari Daud. Daud yang berkata, siapakah aku? Salomo juga berkata, kalau aku jadi raja, karena Tuhan menggenapi janjinya. Kalau aku jadi raja, karena Tuhan yang mendudukkan itu. Kenapa dia bisa berkata itu? Karena itu memang janji Tuhan. Keturunanmu yang akan tetap ada di tahta ini. Jadi bukan karena dia lebih hebat, dia lebih pantas. Perasaan, merasa diri mampu, merasa diri pintar, merasa diri kuat, itu yang menggerus hati kita. Makin lama kita tidak bisa bersyukur. Kalau toh bersyukur tadi, bersyukur di atas bukit. Ada kata-kata kebanggaan, ada kata-kata kesombongan sebenarnya. Tidak. Saya sangat rindu jemaat harmoni di rumah mulai. Sebab di gereja kita bisa selalu berkata bersyukur. Tetapi kalau ingin tahu diri kita yang sesungguhnya, lihat di rumah. Di gereja dikit-dikitkan puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, indah. Apa kabar saudara? Luar biasa. Padahal luar biasa susahnya, luar biasa sedihnya, luar biasa. Di gereja orang pura-pura. Tapi bukan di harmoni tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Enggak saudara, belajarnya di rumah. Kalau kita di rumah terbiasa bersyukur, di gereja kita mudah bersyukur. Di pekerjaan mudah bersyukur, dalam pergaulan kita mudah bersyukur. Karena kita sudah terbiasa, hati kita itu memang hati yang bersyukur. Kalau sudah jadi budaya, jadi kebiasaan, kan otomatis itu memang sudah gaya kan? Bersyukur gitu ya, bersyukur.